menyembah dirinya. Sekarang Yesus itu yang keluar dari Tuhan atau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan? Mati untukmu dan hidup aku berikan hebatnya Tuhan. Dan apa yang Tuhan yang tidak sama dengan itu bisa berbentuk oleh dunia ini. Apa yang diberikan Yesus hidupnya sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa ke surga kalau tidak melalui aku. Apa yang diberikan Yesus? Dia memberikan hidupnya untuk kita supaya hidup kita ditanggung oleh Dia. Itulah namanya Dia penebus. Dia penebus kita. Itu di mana Yesus? Yesus katakan itu di mana, Pak? Di Alkitab banyak. Iya. Satu coba tunjukkan. Masalahnya HP saya lihat pakai HP ini. Saya harus menunjukkan misalnya begini. Aku memberi hidup yang kekal kepadamu. Kamu pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Saya ingat bunyi ayat itu tapi saya Oke. Tenang Pak Daud, gua bantuin. Yohanes 19 bukan? Begitu. Jadi saya ingat ayatnya tetapi nggak bisa di mana letaknya gitu. Itu yang memberimu, gimana kata-katanya? Aku memberimu hidup yang kekal gitu. Aku memberi hidup yang kekal kepadamu, kamu pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Yang kekal kepadamu. Ya sambil dilanjut aja. Jadi kalau Yesus bisa memberi hidup yang kekal, siapa Dia? Kalau Yesus Yesus memberikan hidup kekal itu ada syaratnya atau tidak? Ada syaratnya atau tidak? Itu dalam Yohanes 5. Ya, barang siapa percaya, Yohanes 5:24 atau barang siapa tidak percaya, kan Yesus mengatakan di Injil di Injil Matius 28. Di Injil Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Barang siapa percaya dibaptis dan dia selamat. Jadi barang siapa yang tidak percaya, dia tidak selamat. Apa syaratnya selamat? Ya percaya. Percaya bahwa Yesus itu adalah? Percaya Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu. Dia Tuhan atau dia hanya juru selamat? Loh, kan di Alkitab di Perjanjian Lama dikatakan Tuhan sendiri akan datang menjadi juru selamat kita. Kalau Tuhan tidak, kalau memangnya Dia cuma juru selamat, bukan Tuhan, bagaimana Dia menyelamatkan kita? Nah, Dia Musa itu juru selamat bukan? Musa itu juru selamat atau bukan, Pak? Musa itu mengeluarkan bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Yesus juru selamat mengeluarkan kita. Terus Dia menerima Taurat. Orang-orang yang taat kepada Taurat itu diselamatkan atau tidak? Orang yang di dalam hukum Taurat diselamatkan dengan simbol. Jadi berarti Musa juga juru selamat dong. Berarti Musa juga juru selamat. Loh, Musa itu hanya nabi. Bagaimana dia penyelamat? Loh, buktinya dia menyelamatkan Bani Israel. Nah sekarang Yesus menyelamatkan siapa coba? Yang menyelamatkan Bani Israel itu Tuhan, bukan Musa. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Yohanes 5 ayat 30. Ya, makanya. Ya, firman Tuhan mengatakan di kitab, saya ingat ayatnya, pasti ada ayatnya. Tapi saya pasti bunyinya begini. Firmanku yang keluar dari mulutku, dia akan mengerjakan. Yesaya 5 itu Yesus. Iya. Jadi firman Tuhan itu yang mengerjakan keselamatan itu. Oke, sekarang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus atau firman? Ya firman. Yesus itu siapa? Firman yang telah menjadi manusia kan? Ya, berarti yang keluar dari mulut Allah itu Yesus atau firman? Yesus sendiri, aku keluar dari Tuhan, aku keluar dari Bapa. Berarti Yesus keluar dari Tuhan. Coba, tadi Anda membawa akal. Kita diberi akal untuk berpikir. Sekarang saya tanya, Yesaya 55 ayat 11. Ya, firmanku yang keluar dari mulutku, di situ Yesus yang keluar atau perkataan? Ya, perkataan. Berarti bukan Yesus. Loh, Yesus itu perkataan bukan? Nah, sekarang saya tanya, yang keluar dari mulut Allah itu Yesus atau perkataan? Makanya Bang Ju mengatakan, coba kita gunakan akal kan? Kita bawa akal sehat. Salam akal sehat kan? Oke. Iya. Yang akal sehat punyaku itu, Pak. Oh iya. Salam akal sehat Pak Sugi. Bang Ju mengatakan, yang keluar dari mulut Tuhan itu Yesus apa bukan? Kan Tuhan mengatakan,
segala sesuatu yang keluar firmanku yang keluar dari mulutku, dia akan melakukan yang ku mau. Yesus firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya Yesus berkata, aku melakukan sesuatu apa yang diperintahkan. Aku tidak oleh Tuhannya. Mauku sendiri. Yesus itu tidak melakukan, dia sebagai manusia mau-maunya. Jadi Yesus itu melakukan sesuatu atas perintah dirinya sendiri atau perintah oknum lain di luar dirinya? Iya kan, Yesus itu kan firman Tuhan. Di Injil Yohanes ditulis firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu. Iya, di Yesaya 55 itu, firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan dia akan melakukan apa yang aku perintahkan. Ya. Jadi kan gitu. Ya. Nah, sekarang Yesus itu yang keluar dari mulut Tuhan atau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan? Inilah hebatnya Tuhan. Perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu bisa berbentuk, bisa melakukan sesuatu. Itulah hebatnya Tuhan. Ini dia yang dimau. Jadi Gurunda maksudnya manusia keluar dari mulut Tuhan gitu loh. Maksud bukan manusia. Oh, bukan katanya. Nah, sekarang ketika Gabriel datang kepada Maria, apa yang diantar oleh Gabriel? Firman atau Yesus? Gabriel berkata begini, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, itu firman Tuhan atau Yesus yang dibawa oleh Gabriel? Karena kuasa Allah akan turun atasmu. Ya, jadi, itu semua perkataan-perkataan itu firman Tuhan atau Yesus di situ? Yang dibawa Gabriel. Iya. Gabriel hanya pesuruh apa yang diperintahkan kepada Maria. Yang disampaikan oleh Gabriel itu firman Tuhan atau Yesus? Oh, yang disampaikan oleh Gabriel itu perintah ucapan. Bukan Yesus. Itu kan yang datangkan Gabriel. Iya, berarti bukan Yesus yang dibopong oleh Jibril datang. Ya bukanlah. Oke, kapan Yesus itu ada? Setelahnya atau sebelumnya? Ya kalau firman itu ada dalam diri Allah, berarti pernah nggak Allah ada tanpa firman-Nya dalam diri? Ya, itu kalau firman, ini sedang berbicara mengenai Yesus ini, bukan berbicara mengenai firman. Yesus itu Gabriel ketika datang kepada Maria, di situ Yesus sudah dibawa atau belum? Ya kan dia baru diberitakan, Maria, kamu akan mengandung. Nah, setelah mengandung baru Yesus ada. Sudah bekerja belum? Sudah turun belum kuasa Allah? Belum kan? Enggak, yang dibawa oleh Gabriel itu kan firman tuh. Tuhan mau kamu hamil. Nah, itu firman Tuhan. Di situ sudah ada Yesus. Itu yang dibawa bukan firman Tuhan. Yang dibawa terus pesan siapa yang dibawa oleh Gabriel? Itu bukan firman yang dibawa berita. Loh, memang firman itu apa itu, Pak? Firman menurut Anda itu apa? Orang. Pemain bola? Enggak. Firman menurut terus Anda apa? Berita. Misalnya saya menyampaikan sesuatu kepada Bang Jul. Bang Jul, besok kita kalau ada waktu itu live. Itu janji atau perkataan atau omongan gitu loh. Jadi jangan disampaikan. Kita berbicara mengenai firman. Firman itu apa menurut Anda? Ya kalau menurut sederhananya firman itu ya perkataan atau omongan. Yang datang dibawa oleh Gabriel itu perkataan Tuhan atau Yesus yang digendong? Ya perkataan Tuhan. Oke, berarti jelas firman bukan Yesus. Sampai di sana terima enggak? Terima enggak, Pak? Ya begini ya, saya supaya Bang Dio bisa membedakan. Kan dia menyampaikan ini istilahnya kalau ada misalnya si Pak Presiden gitu ya, tolonglah nanti sampaikanlah kepada gubernur ini, besok saya akan datang. Apakah
Nah sekarang ketika apakah utusan ini sama dengan Pak Presiden? Kan enggak, dia hanya memberikan pesan. Ya, nah pesannya ini apakah presiden atau perkataan? Pesannya bukan presiden, Pak. Karena yang perkataan. Pesannya itu bukan presiden, tapi perkataan. Perkataan presiden. Iya kan Pak Daud? Ya. Yang datang di bawah itu bukan presiden, tapi perkataan presiden, amanat presiden, betul? Sebentar. Gabriel membawa berita kepada Maria. Dan dia akan mengalami ini, Ya. Apakah Gabriel itu membawa firman? Kan begitu seharusnya ya kan? Iya. Udah pas tuh sama analogi yang presiden tadi. Jadi Gabriel tidak membawa firman, Gabriel hanya membawa omongan. Firman itu apa sih Pak? Ya kalau gini loh Bapak, kan kalau Bapak menganalogikan Tuhan dengan manusia, tentu tidak akan pernah sama karena manusia itu derajatnya berbeda. Kalau misalnya saya disuruh membawa perkataan saya, apakah Bapak bisa membawa omongan saya? Dan menteng-menteng omongan saya tidak bisa. Kalau Tuhan omongannya bisa keluar, bisa didengar, bisa disampaikan. Beda dengan saya. Saya kalau omongan saya paling ada orang di sini bisa dengar doang. Tidak bisa omongan saya dibopong-bopong. Itulah bedanya kita dengan Tuhan. Sedangkan omongan Tuhan bisa keluar dan firman Tuhan itu bisa menyatakan diri, bisa jadi manusia, bisa melakukan sesuatu, dan apa yang Tuhan mau bisa dilakukan oleh firman itu. Sedangkan perkataan kita kan tidak bisa. Kalau kita menganalogikan seperti yang Bang Jul mau, tidak akan perumpamanya tidak akan bisa nyampe gitu loh Bang. Loh enggak, ini bukan perumpamaan, ini nyata loh saya nanya. Yang datang dibawa oleh Gabriel itu firman atau Yesus? Gabriel tidak membawa firman. Terus apa yang dia bawa? Memangnya Gabriel membawa bopong firman? Gabriel membawa berita kepada. Nah, memang firman itu apa sebenarnya? Firman itu menurut Anda apa sebenarnya? Jadi menurut Bang Jul, cobalah saya sudah coba jelaskan. Kalau saya menganalogikan Tuhan itu dengan diri saya, tidak jangan bisa. Dianalogikan Pak Daud, jangan. Firman itu apa? Itu aja dulu. Kalau menurut Bang Jul, firman itu apa? Jadi saya jadi bingung sama Bang Jul. Jadi kalau saya bilang firman itu perkataan. Abang Jul bilang memangnya Jibril itu membawa perkataan. Apakah firman itu? Enggak, tadi kan saudara saya nih ngambil Yesaya 55 ayat 11. Segala firman yang keluar dari mulutku, kan gitu. Kalau berbicara mengenai segala, berarti banyak. Ya, nah, banyak. kalau Yesus itu adalah firman, pertanyaannya yang keluar dari mulut Bapak itu Yesus atau firman? Ya, kalau memangnya seharusnya kita analogikan, yang keluar dari mulut kita suara, tidak bisa. Suara itu bisa berbentuk. Beda dengan sama, betul. Sama ketika saya mengatakan saya pingin makan nasi, bukan nasi yang keluar dari mulut saya, tapi perkataan. Nah, itu gurunya berfirman tuh. Tapi perkataan saya itu memiliki kekuatan. Sehingga orang yang mendengarkan akan melaksanakan. Oh, si Bapak mau makan nasi, maka orang-orang yang ada di bawah kekuasaan saya akan melakukan kehendak saya, akan menyiapkan nasi, karena saya mau makan nasi, bukan nasi yang terlempar keluar dari mulut saya. Sampai sini ngerti enggak Pak Daud? Iya, makanya kalau Bapak ketika Yesus ingin diciptakan, maka Allah mengatakan kepada Gabriel menyampaikan berita itu kepada Maria. Apa yang terjadi? Hamil atau tidak? Hamil dia. Berarti firman itu bukan Yesus, tapi Yesus itu adalah buah dari firman. Nasi itu adalah buah dari perkataan Zulkifli.
Bukan Zulkifli yang nusul menjadi nasi. Bukan Allah yang nusul menjadi nasi. Bukan firman yang nusul menjadi apa? Bukan sifat Allah yang kemudian berubah wujud menjadi manusia. Bukan. Tetapi apa yang keluar dari mulut Allah akan melaksanakan instruksi sesuai dengan apa yang keluar. Jadi matahari, jadi matahari. Jadi engkau hamil, jadi hamil. Jadi engkau mandul, mandul. Jadi Yesus itu betul. Pada mulanya adalah firman. Nah, apakah Bapa pada mulanya adalah firman? Tentu tidak. Yang bermula dari firman semuanya adalah ciptaan. Matahari awal mulanya adalah firman. Jadilah terang. Dari mana matahari ini tercipta? Apakah dengan sendirinya? Tidak. Tapi dari mana? Dari kehendak Allah. Berarti kehendak itu adalah firman. Apa buktinya? Jadilah terang. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Mana firman itu? Jadilah terang. Itulah firman itu. Oke. Berarti Yesus statusnya sama dengan matahari. Sama-sama ciptaan yang bermula dari kehendak Tuhan. Sekarang boleh saya tanya, apakah matahari itu firman sama dengan firman? Matahari pada mulanya adalah firman. Matahari itu akibat firman. Matahari itu bukan firman. Nah, Yesus bagaimana dengan Yesus? Akibat firman? Akibat firman atau Maria hamil sendiri? Yesus bukan akibat firman. Yesus disebut Yesus itu adalah firman Allah. Kata siapa? Di dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25 jelas Gabriel datang membawa firman. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38 jelas Maria diinformasikan melalui firman Tuhan dia akan hamil. Ayo. Ya begini Bang Jul ya, Gabriel membawa firman kata Bang Jul ya. Memangnya ya, betul. Gabriel itu apa? Maria itu mengandung karena Gabriel tidak Bang Jul. Maria itu mengandung. Maria datang mengabarkan. Andai saja Gabriel datang, Maria hari ini juga matamu akan berubah menjadi bola lampu atau menjadi bola, maka berubah menjadi bola. Tapi karena perintahnya kamu akan hamil, maka Maria hamil. Apa yang masalah di situ? Kalau seandainya Maria datang mengatakan, kalau hanya segitu saja tidak ada masalah di situ, tapi tidak seperti itu kenyataannya. Faktanya? Kamu akan mengandung. Kuasa Allah akan turun, bukan karena diakibat oleh Jibril berkata-kata, karena kuasa Allah akan. Gabriel ini datang atas perintah siapa? Ya, Jibril datang atas perintah Tuhan, dia memberitahu. Nah, itu dia. Maria mengandung bukan karena Jibril yang berkata-kata, Maria mengandung. Tetapi karena Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki atau tidak? Beda dengan penyampai dengan yang bekerja Bang Jul. Betul. Nah sekarang memang iya Gabriel hanya menyampaikan firman. Kamu akan hamil. Roh Kudus. Kamu akan hamil. Gabriel. Kamu akan hamil kata Gabriel. Itu pesan dan itu keinginan siapa? Ya makanya Gabriel memberitahu dulu kepada Maria. Kalau Maria menolak bisa saja. Tuh, nggak bisa dong. Karena Tuhan yang mau. Tuhan yang mau Maria hamil. Nah, gini Bang Jul, Tuhan tidak tidak memaksa orang. Kalau Maria menolak tak bisa. Tuhan bukan otoriter. Tiba-tiba dia loh. Kan Maria sudah jawab. Kan Maria sudah katakan, bagaimana mungkin aku hamil? Ya karena ini aku seorang hamba, jadilah seperti yang kau ucapkan itu. Makanya Roh Kudus turun gitu loh Bang Jul. Jadi bukan dipaksa dia. Makanya diberitahu dulu oleh Gabriel bahwa kamu selamat buat kamu, bahwa Tuhan ingin bahwa kamu akan melahirkan. Bagaimana mungkin saya melahirkan? Saya kan belum disentuh laki-laki. Ya nanti kuasa Allah Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Maria hamil itu karena ada roh. Dia diberitahu dulu bahwa nanti dia hamil melalui Roh Kudus, bukan melalui Jibril. Nah, yang datang kepada Maria kan sudah jelas Gabriel. Kenapa dikatakan Roh Kudus di atasmu? Karena nanti Maria ini akan hamil
tanpa seorang suami, tanpa dibuahi, tanpa digagahi oleh seorang laki-laki. Tetapi Roh Kudus akan masuk ke rahimnya supaya dia hamil, supaya janinnya hidup, supaya dia melahirkan manusia. Andai saja Roh Kudus ini tidak masuk ke dalam jasadnya Yesus, Yesus tidak hidup. Dia tidak ada malah. Kalaupun Maria hamil tanpa Roh Kudus, maksudnya hamil dia tapi tidak ada roh di dalam janinnya, maka yang keluar adalah mayat. Tidak seperti itu, tidak seperti apa yang Bang Jo pikirkan. Terus, jadi Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu ada hasil berzina? Ya, tidak ada saya mengatakan itu. Nah, berarti roh yang ada di dalamnya itu adalah roh suci. Dia menjadi manusia suci karena yang di dalam dirinya itu adalah bukan roh yang dihasilkan dari persinahan, tetapi ibunya hamil itu karena di dalam rahimnya ada roh suci. Roh itulah yang kemudian menghidupkan jasadnya Yesus. Maka dia lahir menjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya dikatakan dia pada mulanya adalah firman. Betul. Meskipun itu adalah filsafat Himne Plato, tapi itu berkesesuaian. Firman bisa menjadi kehendak, firman bisa menjadi ide, gagasan, kemauan Tuhan. Ya, itu jelas. Itu juga bisa, firman itu juga bisa berupa perkataan. Jadi, Yesus dihamilkan atas kehendak Allah. Kenapa manusia itu lahir? Harus dia ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Habis itu jelas prosesnya. Kalau dia tidak mandul, maka dia akan hamil. Secara otomatis akan ada roh di dalam rahimnya. Nah, Yesus, Maria tidak pernah digagahi laki-laki. Secara otomatis ada roh di dalam rahimnya. Maka dikatakan roh suci, bukan dari hasil persinahan. Gimana? Ya, makanya dia disebut anak Allah, karena dia mengandung roh Allah. Dia disebut anak Allah, itu pesan daripada iblis di dalam kitab Anda. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya anak Allah. Ya, tidak pernah. Aku adalah anak Allah, tidak pernah. Dia ratusan kali mengatakan aku anak manusia. Karena Maria manusia. Adapun pemahaman anak Allah di dalam kitab Perjanjian Lama itu identik dengan pemahaman orang-orang soleh, orang yang dekat kepada Tuhan. Bukan berarti dia anak Allah karena dia disebut apa? Karena dia hamil, karena dia lahir tanpa ada suami, karena dia lahir tanpa ada ayah, bukan. Maka dia disebut sebagai anak Allah, bukan. Tetapi anak Allah itu bagi orang Israel adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Dalam ajaran Islam disebut orang soleh, orang yang taat kepada aturan Tuhan. Boleh saya tanggap sebagai terakhir, sudah hampir jam 12 Bang Jo. Silakan. Jadi saya tanggap sebagai yang terakhir, nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Bang Jo mengatakan Yesus tidak pernah mengaku dirinya anak Allah. Ya kan? Iya. Nah, sekarang waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Menurut kamu siapakah aku ini? Salah satu ada murid mengatakan, oh engkau Elia yang akan datang. Oh ada yang mengatakan, engkau nabi, salah satu dari nabi. Tetapi menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan Yesus mengaminkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Hai Petrus, berbahagialah kamu, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus mengaminkan bahwa dia adalah anak Allah, Mesias yang akan datang. Selamat malam, sampai ketemu lagi nanti. Oke, jadi silakan Pak Daud. Itu yang Anda bacakan adalah Matius 16 ayat 15 sampai ayat 16. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi di dalam Markus 8 ayat 29, ya, Simon hanya mengatakan,
engkau adalah Mesias. Tidak ada penambahan anak Allah yang hidup. Kan? Makanya Injil tuh satu aja, Pak Daud. Jangan 4, pusing. Ya makanya kan Injil itu saling melengkapi. Ya udahlah nanti dibahas lagi kan selesai ini. Begini Bang, Akhi Jul, kalau memang Petrus itu pernah mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah seperti yang tertulis di dalam Matius itu, seharusnya Petrus ini nggak menyangkal Yesus dong waktu Yesus ditangkap itu. Ya kan, kena lagi loh. Iya. Ini mana yang benar ini? Ini referensi. Ya nanti kalau dijawab lagi nanti panjang lagi loh. Nanti Oke Pak Daud, oke. Yang penting kita tetap damai Pak. Ya oke. Salam. Tidak perlu ada hujat-hujatan. Ini mantap. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Selamat beristirahat Pak Daud. Ya oke. Oke, terima kasih Pak Daud. Sama-sama Ya, Pak. semangat malam. Ya, semangat malam. Oke, demikianlah tadi video perdebatan antara umat Islam dan Kristen yang telah kita saksikan bersama. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini agar mereka juga tahu apa yang Anda tahu. Dan apabila ada masukan, kritik, dan saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.